Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Okza Aurelia, yang kedua ada Aisyah Nurosli, yang ketiga ada M. Jalaluddin Al-Ayubi, dan yang keempat ada Saiful Fauzi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang circular queue atau antrian melingkar. Queue disebut juga dengan antrian. Karena disebut sebagai antrian, maka data yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama dilayani. Konsep tersebut biasa disebut FIFO atau first in first out. Dapat disebut juga dengan istilah FIFS atau first in first serve. Ada 3 macam struktur queue. Yang pertama ada linear queue atau antrian lurus, yang kedua ada circular queue atau antrian melingkar, dan yang ketiga ada double-ended queue atau antrian dengan ujung ganda. Baik, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aisyah Nurosli. Perhatikan ilustrasi di atas. Diketahui bahwa antrian di atas telah dalam kondisi penuh, R sama dengan N-1. Dalam kondisi tersebut, Q tidak dapat diisi lagi. Padahal sebenarnya ada tempat yang tidak dipakai, yaitu Q indeks 0 sampai dengan Q indeks 5. Hal tersebut dikarenakan pengantri yang keluar tidak bergeser ke sebelah kiri. Akan tetapi, dari segi waktu, proses ini sangat tidak efisien, terutama untuk jumlah antrian yang sangat besar. Oleh sebab itu, linear queue dengan konsep pergeseran tadi diubah menjadi circular queue atau antrian melingkar. Jadi, bila antrian sudah sampai pada lokasi Q indeks N-1, maka antrian dapat dilanjutkan ke Q indeks 0 dan seterusnya. Seperti halnya linear queue, circular queue terdiri dari proses 1. Inisialisasi awal, 2. Insert, 3. Delete. Bedanya pada circular queue tidak terdapat proses reset karena tidak membutuhkan reset untuk mengulang proses. Inisialisasi awal, void awal, F sama dengan 0, R sama dengan -1, counter sama dengan 0. F itu front atau depan, R itu rear atau belakang, counter itu jumlah pengantri. Setiap kali insert, counter akan ditambah 1 atau counter plus plus. Setiap kali delete, counter akan dikurangi 1 atau counter min-min. Pada proses insert, R maju 1 langkah dengan R sama dengan R plus 1 modul N. Insert data atau menambahkan, memasukkan. Void insert. R sama dengan R plus 1 modul N, key indeks R sama dengan X, counter plus plus. Setiap kali counter ditambah 1, jika counter mencapai nilai sama dengan N, berarti antrian penuh. Setelah R maju 1 langkah, elemen yang diisi oleh R yaitu key indeks R diisi dengan nilai X. Delete data atau mengambil-mengeluarkan. Void delete, X sama dengan key indeks F, F sama dengan F plus 1 modul N, counter plus plus. Setiap kali delete, counter dikurangi 1. Jika counter mencapai nilai sama dengan 0, berarti antrian kosong. Ambil dulu elemen yang berada ditunjuk oleh F, yaitu key indeks F, dan disimpan ke dalam variabel X. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Jalaluddin Al-Ayubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin Al-Ayubi. Saya di sini akan presentasi tentang circular queue untuk tugas kelompok. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan di sini adalah fungsi-fungsinya, fungsi codingan yang di sini. Pertama adalah include iStream. Header ini untuk meletakkan kode. Yang kedua adalah include cstdlib, berfungsi untuk melakukan konversi atau pengurutan. Include coneoh untuk menampilkan hasil antar muka kepada pengguna. Serta define entry untuk mendefinisikan sebuah variabel. Di sini saya memakai 4 void: void insert, void delete, void cetak layar, dan void inisialisasi. Untuk di sini integernya saya memakai fill, f, r, dan counter.
char, saya memakai pilihan satu huruf char Q N. Saya di sini menggunakan using namespace. Yang pertama adalah init main inisialisasi do. Ini untuk perulangan. Nah, saya membuat semacam insertnya di sini. Nah, ketika kita akan memasukkan pilihan, kita sini dan pilihan tersebut akan memasukkan ke pilihan atau field. Kita di sini memakai switch field. Yang pertama adalah insert, yang kedua adalah delete, yang ketiga adalah cetak layar. Ya, atau sebagainya akan muncul terima kasih. Untuk yang terakhir, setelah kita memasukkan pilihan, akan muncul sebuah teks press any key to continue. And di sini saya memakai get, fungsinya menahan proses yang sedang berjalan, dan sistem CLS untuk membersihkan layar ketika program selesai. Nah, di sini saya juga memakai while return untuk kembali. Oke, yang selanjutnya adalah void insert. If counter lebih kecil daripada n, count n l masukkan satu huruf. Ketika kita masukkan satu huruf, chain akan masuk ke dalam huruf, dan ini adalah fungsi array-nya. Oke, dan ini ada counter untuk membaliknya. Ketika queue-nya sudah penuh, maka akan tertulis antrian penuh. Oke, kemudian void cetak layar. Kita di sini menggunakan if juga. If counter, jika counter lebih kecil daripada 0, maka for k sama dengan 0, k lebih kecil daripada counter, k plus plus. Integer i, f plus k persen n. Akan muncul count q dan akan muncul nilainya. Fungsi cetak layar di sini adalah untuk mencetak semua QQ yang sudah masuk dalam insert atau dalam database. Oke, kemudian jika QQ-nya kosong, maka akan muncul kosong. Untuk ketiga adalah void delete. If counter lebih besar dari 0, huruf Q, F sama dengan F1, F plus 1 persen N. Counter minus adalah ketika kita memasukkan ini untuk pengurangan code, muncul data yang diambil yang tadi kita masukkan. Kemudian else, code antrian kosong jika antrian yang di dalam database sudah kosong. Untuk yang keempat adalah void inisialisasi. Ini adalah semacam tempat itu tempatnya. F sama dengan 0 ketika di F ini adalah semacam rumus begitu. R sama dengan min 1, counter adalah 0. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Saiful Pauji. Baik, saya akan menjelaskan program dari Circular Queue. Di dalam program ini diperintahkan untuk memasukkan beberapa pilihan, yaitu pilihan yang pertama adalah insert, yaitu memasukkan. Yang kedua adalah delete, untuk menghapus. Yang ketiga adalah cetak antrian, untuk melihat antrian yang sudah masuk. Yang keempat adalah keluar dari program. Di dalam program ini dengan catatan batas input maksimal itu adalah 3 data. Lebih dari ini itu tidak bisa, alias antrian penuh. Langsung saja kita ke menu yang pertama, yaitu menu insert. Oke, kita masukkan angka. Oke, kita masukkan pilihan nomor 1 yaitu insert. Nah, kita di sini maksimal memasukkan 3 data. Jadi lebih dari 3 data itu tidak bisa. Misal kita data yang pertama kita masukkan angka 5, misal. Nah, kita tekan enter, lalu kita pilih insert lagi untuk data yang kedua, yaitu pilih nomor 1. Kita masukkan data yang kedua, misal angka 8. Lalu kita enter. Kita pilih data yang ketiga, yaitu dengan memilih menu yang pertama, yaitu insert. Kita masukkan misal angkanya, kita masukkan angka 9. Oke, kita enter.
Nah, kita sudah memasukkan 3 input data. Maka kita tidak bisa memasukkan data yang keempat karena di program ini batas maksimal inputnya adalah 3. Mungkin kita bisa buktikan untuk data yang keempat apakah bisa atau tidak. Kita tekan enter lagi, kita pilih pilihan yang pertama yaitu insert. Oke, kita tekan enter. Nah, karena di sini batas input maksimal itu adalah 3 data, maka data yang keempat itu tidak akan bisa masuk karena antrian penuh. Nah, untuk bisa memasukkan data kembali yang keempat, caranya gimana? Itu kita harus memilih menu delete atau kita harus mendelete antrian data yang pertama kali masuk tadi. Itu dengan menekan enter, kita pilih pilihan yang nomor 2 yaitu delete, kita tekan enter lagi. Data yang kita masukkan lagi tadi kan angka 5. Nah, di mana data yang masuk duluan itu yang di delete duluan. Oke. Kita coba cetak antrian. Kita pilih menu nomor 3. Nah, di sini data yang pertama yaitu angka 5, data yang kedua itu angka 8, data yang angka 3 itu angka 9. Angka 5 tadi kita sudah delete. Nah, di sini kita bisa memasukkan satu data lagi. Mari kita coba. Itu presenter. Kita pilih nomor 1 yaitu insert. Nah, misal kita memasukkan angka 7. Nah, di sini sudah masuk komplit 3 data. Untuk membuktikan kita cetak antrian, pilih nomor 3. Nah, maka angka 7 ini akan di posisi yang paling akhir kita masukkan. Bagaimana untuk mengosongkan semua data, apakah bisa di program ini? Bisa. Jadi kita itu menghapusnya data satu persatu. Jadi data yang masuk duluan itu yang dihapus duluan. Jadi kita misal kita delete. Jadi kita delete yang pertama angka 8, yang kedua angka 9, yang ketiga angka 7. Untuk itu mari kita buktikan. Kita pilih menu nomor 2 yaitu delete. Nah, data yang pertama tadi adalah 8. Kita delete nomor 8. Coba kita cetak antrian untuk melihat data. Apakah angka 8 sudah terhapus? Nah, kita pilih nomor 3 untuk cetak antrian. Nah, di sini angka 8 sudah terhapus. Dan sekarang tinggal angka 9 dan 7. Baik, kita akan hapus lagi. Kita pilih nomor 2. Nah, setelah data 8 tadi, sekarang urutan yang kedua adalah angka 9. Maka angka 9 ini sudah terhapus, maka kita akan hapus yang ketiga. Oke, kita pilih nomor 2, lalu kita tekan enter. Nah, data yang terakhir kita masukkan adalah angka 7, sekarang sudah terhapus. Maka kita cetak antrian, maka di dalamnya tidak akan ada data kosong. Coba kita buktikan. Kita tekan enter, lalu kita pilih nomor 3 atau cetak antrian. Kita tekan enter kembali. Nah, queue kosong karena data semua sudah kita hapus. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lalu kita keluar dari program. Kita pilih nomor 4. Oke, terima kasih.